Halo Sobat PPPK 2021, kali ini kita akan membahas mengenai siklus air atau hidrologi yang masuk dalam tematik SD. Ini kita perlu waspadai ya, hal-hal yang di luar FR tahap 1 atau SIM PKB yang menjadi peluang-peluang soal yang bisa muncul. Karena kan trennya adalah berdasarkan dari bab-bab tematik di SD ya, terutama 4, 5, dan 6. Kali ini kita akan mewaspadai soal siklus air atau hidrologi untuk kompetensi teknis formasi guru kelas SD di PPPK tahap yang kedua yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Oke, kita akan membahas secara materinya terlebih dahulu, yaitu adalah ketika kita membahas siklus air ya, berarti berkaitan dengan daur air atau perputaran, namanya siklus. Kan seperti itu. Nah, kita bisa lihat ya bahwa air ya di permukaan perairan, baik itu sungai, danau ataupun laut begitu, bisa mengalami penguapan. Kemudian mengalami ya terkumpul menjadi awan dan kemudian bisa mengalami pengembunan ya ataupun dia mengalami pengendapan yang nantinya menjadi hujan atau presipitasi. Kemudian hujan mengalami peresapan sampai dengan air tanah, kemudian mengalir lagi ya itu akan membentuk siklus. Lebih detail lagi, siklus air seperti ini. Beberapa istilah yang harus rekan-rekan pahami adalah yang pertama ada istilah evaporasi. Evaporasi ini adalah penguapan dari permukaan perairan, misal sungai ataupun laut. Kemudian dia akan mengalami pengendapan menjadi awan atau mengalami kondensasi. Nah, setelah menjadi awan itu akan bisa menyebabkan turunnya hujan ya. Proses turunnya hujan ini namanya adalah presipitasi ya. Nah, evaporasi sendiri atau model-model penguapan itu tidak hanya bersumber daripada perairan, tetapi juga bisa bersumber dari vegetasi atau tanaman atau pohon, yaitu yang dinamakan dengan transpirasi. Seperti itu. Nah, proses-proses penguapan ini maupun transpirasi merupakan peran penting juga dari adanya cahaya matahari. Nah, kita ke soal langsung. Nomor 1, air di bumi tidak pernah habis walaupun terus-menerus digunakan. Nah, air di bumi selalu tersedia karena adanya tadi ya. Kenapa bisa tidak habis begitu? Karena mengalami siklus hidrologi atau siklus air ya. Nah, maka jawabannya adalah yang benar adalah D, daur air. Nomor 2, peristiwa alami berupa perubahan bentuk dari uap air di atmosfer menjadi curah hujan. Nah, ini kita perhatikan dari awalnya uap air ya di atmosfer berarti sudah terkumpul menjadi awan begitu, kemudian menjadi curah hujan disebut apa? Nah, kita bisa lihat prosesnya ini tadi. Nah, dari dia terkondensasi menjadi awan, kemudian dia mengalami atau membentuk namanya air hujan. Melalui proses apa? Melalui proses yang dinamakan presipitasi. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 3. Uap air naik ke udara membentuk A, awan, B, hujan, C, pelangi, D, es, ataukah E, sludge. Ya, kita bisa memperhatikan ya dari proses ini. Kan dia pertanyaan tadi adalah berkaitan dengan uap air yang naik ke udara. Nah, ini kan uap. Uap hasil evaporasi, transpirasi pun juga uap akan mengalami kondensasi ya. Akan mengalami kondensasi menjadi apa ini? Ya, betul sekali menjadi awan. Nah, maka jawaban yang tepat adalah A, awan. Nomor 4. Uap air yang suhunya turun akan berubah menjadi air. Air ini akan berkumpul di angkasa kemudian turun menjadi titik-titik. A, hujan, B, kabut, C, angin, D, pelangi, ataukah E, embun. Nah, pertanyaan di soal ini mengingatkan kita di soal yang sebelumnya bahwa ketika uap air itu suhunya turun akan berubah menjadi air. Di mana air ini akan berkumpul di angkasa kemudian turun menjadi, berarti konteksnya adalah dia sudah menjadi awan dari hasil uap tadi terkondensasi,
kemudian dia akan turun. Nah, turun menjadi apa? Air hujan. Melalui proses apa? Presipitasi. Ya, ini melalui proses presipitasi. Berarti jawaban yang tepat adalah A, hujan. Lanjut, nomor 5. Air di permukaan bumi mengalami penguapan karena mendapat. Nah, apakah ini? Ya, tentu teman-teman semua bisa paham bahwa dalam siklus ini selalu ada apa ini? Selalu ada cahaya matahari. Mengapa? Karena cahaya matahari lah yang bisa mengakibatkan perubahan suhu yang nantinya bisa mengakibatkan terjadinya proses penguapan. Baik itu evaporasi maupun transpirasi. Maka jawaban yang tepat adalah B, panas matahari. Nomor 6. Proses yang terjadi pada huruf S seperti gambar siklus hidrologi adalah di manakah huruf S itu? Ya, huruf S terdapat di. Nah, ini dia prosesnya. Huruf S ada di saat proses penguapan. Nah, kita bisa lihat penguapan ini oleh vegetasi kah? Ini kan ada vegetasi nih. Apakah oleh perairan? Karena kalau kita lihat dari gambarnya ini, dia kan berada pada daerah yang rendah ya. Berarti ini melambangkan perairan. Nah, ini ada gelombang-gelombangnya. Nah, proses yang terjadi pada huruf S seperti gambar siklus hidrologi adalah, berarti kita harus tahu, oh iya, ini adalah proses bersumber dari perairan. Nah, ini huruf S-nya tadi kan ada di sini. Berarti prosesnya dari apa? Betul, dari penguapan atau evaporasi. Nah, berarti dalam konteks soal ini terjadi proses penguapan atau evaporasi dari perairan, yaitu air laut dan juga sungai, yang nanti terkondensasi. Setelah terkondensasi kemudian turun lagi menjadi air hujan melalui proses presipitasi. Berarti jawaban yang tepat untuk di soal ini adalah yang C, evaporasi dari air laut dan sungai. Oke, demikian video pembelajaran untuk antisipasi materi tematik yang lain di luar FR tahap 1 dan juga SIM PKB. Apabila soal-soal ini nanti keluar, teman-teman bisa mewaspadainya. Demikian video pembelajaran dari Mentor PPPK, semoga memberikan manfaat. Doa kami selalu membersama rekan-rekan semuanya, semoga menjadi ASN di tahap yang kedua, dan pengabdian yang sudah rekan-rekan semua lakukan selama ini, semoga berbuah pada keberhasilan menjadi ASN. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mentor PPPK 2021. Nantikan setelah ini kita akan melakukan atau membuat video-video drilling ya 100 soal kompetensi teknis secara berseri hingga mendekati penyelenggaraan tes. Semoga bermanfaat. Salam cerdas, salam hebat, Sobat PPPK 2021. Terima kasih.